Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayuni Nasution, NIM 2020-5027, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apakah kita harus menjadikan seseorang menjadi diri kita. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan saya berikut. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah kita harus menjadikan seseorang menjadi diri kita. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa karakter itu. Nah, pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai karakter. Karakter merupakan kunci kepemimpinan. Istilah karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik untuk gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Pada dasarnya, karakter akan terbentuk bila aktivitas dilakukan berulang-ulang secara rutin hingga menjadi suatu kebiasaan atau habit, yang akhirnya tidak hanya menjadi suatu kebiasaan, tetapi sudah menjadi suatu karakter. Istilah karakter dalam bahasa Yunani dan Latin, karakter, berasal dari kata karesin yang artinya mengukir corak yang tetap dan tidak terhapuskan. Karakter merupakan ciri khas seseorang, dan karakter tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya, karena karakter terbentuk dalam lingkungan sosial budaya tertentu. Watak atau karakter merupakan perpaduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. Menurut Samani dan Haryanto, tahun 2011, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, yang mana akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama lingkungan, bangsa dan negara, dengan mengoptimalkan potensi atau pengetahuan dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan perasaan. Karakter menggambarkan kualitas moral seseorang yang tercermin dari segala tingkah lakunya yang mengandung unsur keberanian, ketabahan, kejujuran, dan kesetiaan, atau perilaku kebiasaan yang baik. Karakter dapat berubah akibat pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, perlu usaha membangun karakter dan menjaganya agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan dan menjerumuskan. Karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Orang lain biasanya lebih mudah untuk menilai karakter seseorang. Karakter pada akhirnya menjadi sesuatu yang menempel pada seseorang, dan sering orang yang bersangkutan tidak menyadari karakternya. Seseorang yang berkarakter berarti seseorang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan watak. Orang yang kompeten dan berkarakter merupakan sumber daya manusia yang handal, berwatak, cerdas, dan kompetitif dalam menghadapi dunia global. Sebagai lingkungan pendidikan non-formal, masyarakat semestinya juga harus berperan dalam terselenggaranya proses pendidikan karakter. Setiap individu sebagai anggota dari masyarakat harus bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Hal ini bisa dilihat dengan banyak nilai karakter yang dapat diacu bagi implementasi pendidikan karakter Indonesia, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, agar implementasi pendidikan karakter bisa efektif dan efisien, maka solusi yang tepat dengan cara melaksanakan manajemen khususnya dalam pendidikan karakter di masyarakat. Kehidupan masyarakat dalam masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai kolektivitas senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai
norma dan moral. Kehidupan masyarakat dimanapun tumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup interaksi nilai, norma, dan moral yang memberi motivasi ke arah kepada anggota masyarakat untuk berbuat, bertingkah, dan bersikap bijaksana, sehingga dapat tercipta suatu lingkungan kehidupan yang saling hidup, berdampingan, dan saling menghargai satu sama lain. Menurut Juriyah, tahun 2007, tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Lingkungan itu baik berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan budaya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Membentuk karakter yang bertanggung jawab adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Namun, hal itu sangat penting untuk dilakukan karena pentingnya bagi seseorang untuk memiliki sifat ini dalam menjalani kehidupannya. Sikap tanggung jawab perlu ditumbuhkan di kalangan masyarakat. Menurut Juriyah, tahun 2007, kerja keras merupakan sikap dan perilaku yang suka berbuat hal-hal yang positif dan tidak suka berpangku tangan, selalu gigih dan sungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Suka bekerja keras, tekun, dan pantang menyerah. Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kerja keras kunci utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hal apapun. Kerja keras juga berarti bekerja dengan waktu yang cukup lama dan energi sebesar mungkin agar bisa memberikan energi yang besar dalam bekerja. Artinya, seseorang harus fokus pada pekerjaannya. Berbicara mengenai self-love, sebenarnya apa sih arti dari kata itu? Menurut Khosaba 2012, self-love merupakan suatu kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri sendiri, mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan psikologis. Misalnya ketika kita bisa menerima kelebihan serta kekurangan dalam diri, memiliki fokus pada tujuan hidup, dan hidup dengan rasa senang terhadap diri sendiri, serta merasa puas dengan segala usaha yang telah dilakukan. Selain itu, Monica Sulistewati MPSI merupakan seorang psikolog dan personal growth mengartikan self-love sebagai usaha menerima diri apa adanya, menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri, menghargai diri sendiri, memberikan dukungan pada diri sendiri, berusaha berbuat baik untuk diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri ketika melakukan hal yang keliru. Sebaliknya, orang yang kurang mampu mencintai diri sendiri atau tidak menerapkan self-love cenderung menyalahkan, menghakimi, dan menghukum dirinya sendiri dengan memunculkan kalimat negatif. Hal tersebut tentunya merupakan perilaku yang seharusnya dihindari. Apabila tidak dihindari, kita akan menurunkan harga diri dan membuat kita sulit untuk bertumbuh serta berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang mampu menerapkan self-love tidak sama dengan narsisme, di mana ia mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, cenderung egois, dan menganggap dirinya yang paling benar. Mereka mampu menghargai diri sendiri dan bersahabat dengan dirinya sendiri, sehingga dia menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan juga orang lain. Secara tidak langsung, kemampuan kita dalam melakukan self-love akan mempengaruhi kemampuan kita untuk menerima cinta dari orang lain. Mengapa? Saat kita tidak menerapkan self-love, kita akan sulit menerima diri sendiri dan menerima pasangan. Memberikan evaluasi maupun kritik terhadap diri sendiri memang terkadang diperlukan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apabila kritikan negatif terus-menerus diberikan ke dalam diri sendiri, kita menjadi sulit untuk bangkit dari keterpurukan dan justru semakin putus asa. Bahkan, kita merasa bersalah dan muncul rasa benci terhadap diri sendiri. Kita perlu lebih peduli dan peka dengan apa yang kita rasakan, memperlakukan diri secara istimewa, menyadari bahwa kita layak menerima apresiasi dan pujian, dan layak untuk dicintai orang lain. Pada
slide ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Sebagaimana telah sedikit diutarakan di awal tadi, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu. Namun, hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas. Kenapa? Dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik antara manusia satu dengan manusia lain. Berbeda-beda, bahkan orang kembar identik sekalipun, mereka pasti mempunyai perbedaan, mulai dari perbedaan fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Yang pertama, manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua, manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Yang ketiga, manusia adalah Homo loquens, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Dan yang keempat, manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat lalat. Manusia adalah John Politikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang keenam, manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Dan yang terakhir adalah manusia adalah Homo religius, artinya makhluk yang beragama. Selanjutnya, pada slide berikut ini, Dr. M.J. Langevit, seorang tokoh pendidikan bangsa Belanda, memandang manusia sebagai animal educandum dan animal educable, yaitu manusia adalah makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Oleh karena itu, unsur rohanilah merupakan syarat mutlak terlaksananya program-program pendidikan. Penulis akan mencoba memaparkan apa sebenarnya hakikat manusia yang dirangkum dari beberapa sumber bacaan. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Nah, berikut pembahasan mengenai manusia. Yang pertama yaitu masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani, yaitu mengenai sudut pandang unsur pembentuk manusia, yaitu aliran serbajat, aliran serbaruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Yang pertama, aliran serbajat atau faham materialisme. Aliran serbajat ini mengatakan yang sungguh-sungguh ada, itu adalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Manusia ialah apa yang nampak sebagai wujudnya, terdiri atas zat daging, darah, tulang. Jadi, aliran ini lebih berpemahaman bahwa esensi manusia adalah lebih kepada zat atau materinya. Manusia bergerak menggunakan organ, makan dengan tangan, berjalan dengan kaki, dan lain-lain. Semua serba zat atau materi berdasarkan aliran ini. Maka dalam pendidikan manusia harus mempunyai proses mengalami atau praktek. Yang kedua, aliran serbaruh. Aliran ini diberi nama aliran idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di bumi ini adalah ruh. Jadi hakikat manusia adalah ruh.
Ruh di sini bisa diartikan juga sebagai jiwa, mental, maupun rasional atau akal. Karena itu, jasmani atau tubuh merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa. Jiwa di sini maksudnya itu rohani, spirit ratio. Jadi aliran ini beranggapan bahwa yang menggerakkan tubuh itu adalah ruh atau jiwa. Tanpa ruh atau jiwa, maka jasmani, raga, atau fisik manusia akan mati, sia-sia, dan jika berdaya sama sekali dalam pendidikan, maka tidak hanya aspek pengalaman saja yang diutamakan. Faktor dalam seperti potensi bawaan, inteligasi, rasio, kemauan, dan perasaan memerlukan perhatian juga. Dan yang terakhir yaitu aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Aliran ini melihat realitas semesta sebagai sintesa kedua kategori animate dan inanimate, makhluk hidup dan benda mati. Demikian pula manusia merupakan kesatuan rohani dan jasmani, jiwa dan raga. Misalnya, ada persoalan di mana letaknya jiwa rasio dalam pribadi manusia. Mungkin jawaban umum akan menyatakan bahwa ratio itu terletak pada otak. Akan tetapi akan timbul problem. Bagaimana mungkin sesuatu yang non material yang tidak membutuhkan ruang dapat ditempatkan pada suatu materi, yaitu tubuh jasmani yang berada pada ruang wadah tertentu. Jadi aliran ini meyakini bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat dipisahkan antara jad dan ruh, karena pada hakikatnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peranan yang sama-sama sangat vital. Jiwa tanpa ruh, ia akan mati. Ruh tanpa jiwa, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pendidikan pun harus memaksimalkan kedua unsur ini. Atau sebagai anugerah Tuhan kepadanya. Hak asasi manusia sebagai pribadi itu terutama hak hidup, hak. Yang selanjutnya, aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern ini berpikir tentang hakikat manusia yang merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi, intinya hakikat manusia itu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini, manusia dipandang dari serba jad, serba ruh, atau dualisme dari kedua aliran itu, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia. Selanjutnya saya membahas tentang sudut pandang antropologi. Dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila. Berikut saya akan menjelaskan tentang ketiga tersebut. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu atau individual being. Dalam bahasa filsafat dinyatakan self-existence adalah sumber pengertian manusia akan segala sesuatu. Self-existence ini mencakup pengertian yang amat luas, terutama meliputi kesadaran adanya diri antara semua realita, self-respect, self-narisme, egoisme. Martabat kepribadian, perbedaan, dan persamaan dengan pribadi lain, khususnya kesadaran akan potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar bagi self-realisasi. Manusia sebagai individu memiliki hak asasi sebagai kodrat alam atau sebagai anugerah Tuhan kepadanya. Hak asasi manusia sebagai pribadi itu terutama hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Disadari atau tidak, manusia sering memperhatikan dirinya sebagai makhluk individu. Contohnya, ketika mereka memaksakan kehendaknya atau egois lah, orang yang memecahkan masalahnya sendiri, percaya diri, dan lain-lain. Menjadi seorang individu, manusia mempunyai ciri khas
masing-masing. Antara manusia satu dengan yang lain berbeda-beda. Bahkan orang yang kembar sekalipun, karena tidak ada manusia di dunia ini yang benar-benar sama persis. Fisik boleh sama, tapi kepribadian tidak. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Telah kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia membutuhkan manusia lain agar bisa tetap eksis dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya manusia juga dikenal dengan istilah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Keberadaannya tergantung oleh manusia lain. Manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang status dan potensi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Adanya kesadaran dan saling membutuhkan serta dorongan-dorongan itu untuk mengabdi sesama adalah asas sosialitas itu. Kehidupan individu di dalam antarhubungan sosial memang tidak usah kehilangan identitasnya, sebab kehidupan sosial adalah realitas sama realnya dengan kehidupan individu itu sendiri. Individualisme itu dalam perkembangannya selanjutnya akan mencapai kesadaran sosialitas. Tiap manusia akan sadar akan kebutuhan hidup bersama segera setelah masa kanak-kanak yang egostentris berakhir. Seorang guru dalam kegiatan pembelajaran perlu menanamkan kerjasama kepada peserta didiknya agar kesadaran sosial itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal tersebut dapat dicapai dengan penerapan strategi dan metode yang tepat. Juga memberikan seperti motivasi tentang kebersamaan. Dan yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk susila atau moral beings. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan pengabdi norma-norma. Kesadaran susila tak dapat dipisahkan dengan realitas sosial, sebab justru adanya nilai-nilai, efektivitas, berfungsi, nilai-nilai hanyalah di dalam kehidupan sosial. Artinya, kesusilaan atau moralitas adalah fungsi sosial atas kesadaran nilai. Asas moralitas adalah dasar fundamental yang membedakan manusia daripada hidup makhluk-makhluk alamiah yang lain. Rasio dan budi nurani menjadi dasar adanya kesadaran moral itu. Ketiga esensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepaskan dari diri manusia, tinggal ia sadar atau tidak. Beberapa individu mempunyai kecenderungan terhadap salah satu esensi itu. Ada yang cenderung esensi pertama yang lebih menonjol, ada yang kedua, ada yang ketiga. Semua tergantung pemahaman dan pendidikan yang dialami oleh si individu tersebut. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan ketiganya secara seimbang agar manusia dapat menempatkan dirinya sesuai situasi dan kondisi yang sedang dialami. Sesuatu yang berlebihan atau malah kurang itu tidak baik. Jadi yang terbaik itu adalah seimbang. Yang selanjutnya, pandangan Freud tentang struktur jiwa kepribadian. Menurut Freud, ahli ilmu jiwa, struktur jiwa atau kepribadian terbentuk oleh 3 tingkatan atau lapisan, yaitu bagian dasar, das Es, bagian tengah, das Ich, dan bagian atas, das Über-Ich. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari bagian dasar atau dasar Es, the Ich. Bagian ini merupakan bagian paling dasar, yaitu berkenaan dengan hasrat-hasrat atau sumber nafsu kehidupan. Semua tuntutan das Es semata-mata demi kepuasan tanpa memperhatikan nilai baik buruk. Das Es ini merupakan prototip dari sifat individualitas manusia, egoistis, asosial, bahkan amoral.
dan tidak manusia semata-mata mengikuti dorongan das es yang demikian tadi, maka sesungguhnya manusia tidak ada bedanya dengan makhluk alamiah lain. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu bagian tengah atau das Ich, aku. Bagian ini terletak di tengah antara das es dan das Über-Ich, menjadi penengah antara kepentingan das es dan tujuan-tujuan das Über-Ich. Das Ich ini bersifat lebih ke objektif dan realistis, sehingga pribadi seseorang dapat berjalan dengan seimbang dan harmonis sesuai letaknya. Das Ich ini lebih sadar norma dibanding das es. Kesadaran Ich bersifat keakuan. Ini lebih bersifat sosial, sehingga das Ich dapat disamakan sebagai aspek sosial kepribadian manusia. Bagian atas atau das Über-Ich, bagian jiwa yang paling tinggi, sifatnya paling sadar norma, paling luhur. Bagian ini yang paling lazim disamakan dengan budi nurani. Setiap motif, cita-cita, dan tindakan das Über-Ich selalu didasarkan pada asas-asas normatif superego. Hal ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai, baik nilai nilai etika maupun nilai religius. Dengan demikian, superego adalah bagian jiwa yang paling sadar terhadap makna kebudayaan. Kebudayaan membudayakan dalam arti terutama sadar nilai moral. Watak superego ialah susila. Hakikat dan martabat manusia. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan martabat manusia. Apa sih sebenarnya hakikat dan martabat kita sebagai manusia? Nah, tahap religius, tahap keagamaan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas tadi, dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yang itu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, bahkan daya mencium dan daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, dan sebagainya. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi, yang biasa disebut dengan an-nafs, memiliki tiga daya. Yang pertama itu daya pikir yang disebut akal, berpusat di kepala. Yang kedua, daya rasa di dada, berpusat di kalbu. Kalbu itu hati. Dan yang ketiga yaitu daya nafsu, berpusat di perut. Ketika daya dimaksud akan mengalami perkembangan dan penurunan sesuai dengan kemampuan manusia dalam mengolah daya-daya yang dimaksud. Yang pertama, daya pikir atau akal yang berpusat di kepala. Dalam Islam dipertajam melalui perenungan alam semesta dan kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Oleh karena itu, para filosof muslim mempertajamnya dengan melalui dorongan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat mengenai alam kosmos yang mengandung perintah kepada manusia agar memikirkan dan meneliti alam di sekitarnya. Yang kedua, daya rasa di kalbu atau hati yang berpusat di dada, dipertajam melalui ibadah. Ibadah di sini yaitu ibadah kita sebagai seorang muslim, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini berarti intisari dari semua ibadah adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Hanya bisa didekati melalui roh yang suci pula. Ibadah merupakan sarana untuk mensucikan roh atau jiwa manusia. Oleh karena itu, makin banyak manusia melakukan ibadah secara ikhlas, maka semakin suci pula roh atau jiwanya.
Seorang penulis barat, Dr. Andre, mengatakan bahwa eksistensi manusia, yakni yang memiliki corak kesediaan menolong orang lain, berterima kasih kepada orang tua, bersikap damai, sikap tidak kikir, tidak melakukan zina, tidak melakukan sumpah palsu, tidak tuli, dan tidak buta terhadap teguran untuk kebaikan. Menjadi teladan baik bagi manusia dan cinta sesama manusia. Oleh karena itu, peradaban Islam tidak hanya berdasar pada penalaran akal saja, melainkan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Ketiga, daya nafsu yang berpusat di perut akan meningkat kekuatannya bila nafsu itu diikuti kemauannya. Manusia yang mengikuti hawa nafsu yang demikian akan jatuh derajatnya lebih rendah dari makhluk binatang. Sebaliknya, daya nafsu yang memperoleh bimbingan dari hati nuraninya melalui keimanannya atau manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya akan menjadi lebih tinggi derajatnya dan makhluk lainnya, termaksud malaikat. Konsep manusia menurut pandangan Islam, sebagaimana disebutkan di atas, berbeda dari konsep manusia menurut ajaran sekularisme. Manusia menurut konsep sekularisme adalah manusia tersusun dari tubuh dan roh. Roh dalam konsep ini adalah daya berpikir dalam diri manusia. Daya rasa di dada yang erat hubungannya dengan hati nurani tidaklah menonjol. Daya pikir di sini banyak bergantung pada panca indera, dan panca indera berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materi. Karena apa? Karena otak yang berbentuk fisik. Oleh karena itu, dengan meninggalnya manusia, maka selesailah seluruh riwayatnya. Tidak ada hidup kedua, tidak ada perhitungan setelah mati, yang ada hanya kehidupan materi. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa keyakinan keagamaan menyebabkan pengaruh positif yang luar biasa, antara lain. Yang pertama, keyakinan keagamaan mampu menciptakan kebahagiaan dan kegembiraan. Penciptaan yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki sarana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, manusia dibolehkan memanfaatkan ilmu dan teknologi selama tidak merusak norma-norma ilahiyah yang berlaku kepada manusia. Yang kedua, yaitu adanya keyakinan keagamaan mampu mewujudkan kemasyarakatan yang sehat, yaitu menghargai hak asasi manusia, menghargai aturan-aturan dan pembatas-pembatas, menganggap keadilan sesuatu yang suci, dan menawarkan rasa cinta kepada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu keyakinan keagamaan mampu mewujudkan dalam diri manusia kekuatan untuk bertahan dan menjelmakan kepahitan menjadi rasa manis. Orang yang beriman mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam pola asuh aturan tertentu yang disebut sunatullah atau hukum alam. Maka adapun intisari dari video saya kali ini, apakah kita harus menjadikan orang lain menjadi diri kita? Ya, tentu saja jawabannya tidak, karena kita tidak bisa membuat orang lain menjadi diri kita. Dikarenakan sedangkan bayi yang kembar aja, yang satu ayah, satu ibu, memiliki perbedaan. Apalagi kita yang ingin menjadikan orang lain menjadi itu tidak mungkin. Cukup dengan memahami dan memahami karakter dari masing-masing. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai apakah kita harus menjadikan seseorang menjadi diri kita. Semoga penjelasan saya tadi berguna bagi teman-teman sekalian dan para penonton, khususnya untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.